Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyemai padi ya, ataupun sistem tabur ataupun disawurno kalau orang Jawa bilang. Nah, di ujung sana ada tukang traktornya. Dan ini rumputnya masih banyak sekali. Ini rencana setelah dibajak ataupun diolah tanah baru disemprot memakai herbisida yang sifatnya sistemik, yaitu memakai obat berantalan yang insya Allah dimix dengan gul. Nah, itulah sahabat tani cara penyemaiannya ya, bisa dilihat. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini, jarang-jarang seperti ini. Jadi kalau mau dibuat terlalu rapat juga bisa, terlalu jarang juga bisa. Jadi tergantung cara melemparnya bibit ya. Nah, itu dilihat caranya. Nah, kalau hasilnya terlalu rapat nanti anakannya itu akan kurang maksimal ya, karena terlalu rapat benihnya. Jadi kalau jarang-jarang ya kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti hasilnya akan maksimal anakannya. Karena di tempat saya ada yang memakai seruntul ataupun yang didorong, ada yang digejik ataupun ditugal, ada yang ditabur ataupun semai seperti itu caranya. Jadi cara di tempat saya itu banyak sekali ya. Jadi tergantung orangnya. Kalau mau yang langsung diseruntul seperti ini tanpa olah tanah juga ada. Kalau yang ditabur seperti yang hari ini dilakukan oleh beliau juga ada. Nah, sahabat tani, untuk persiapan di tempat saya umumnya ya, ada yang dibersihkan sampahnya ataupun rumputan seperti ini, ada yang tidak. Kalau di tempat saya itu bervariasi, mungkin di tempat-tempat yang lain itu lebih bersih tanahnya, kurang lebih seperti ini ya. Tetapi di tempat saya hari ini seperti itu, banyak rumput yang masih dibiarkan hidup. Nah, ini rencananya akan dibasmi menggunakan herbisida yang sifatnya sistemik. Untuk pembasmian ataupun pengendalian gulmanya, baik itu yang gulma yang masih hidup ataupun sudah tua, ataupun yang masih kecil-kecil seperti ini, saya biasanya memakai 3 jenis herbisida ya. Jadi insya Allah akan saya buatkan kontennya sendiri, tidak hari ini ya. Jadi akan saya tunjukkan saja. Yang pertama, saya biasanya memakai herbisida Mergul seperti ini ya. Ini khusus untuk rumput ataupun gulma yang pratumbuh. Yang ini ya. Setelah itu saya akan campur ataupun saya mix memakai herbisida berantalang seperti ini. Ini nggak tahu ya, kalau saya beli di toko-toko selalu pakai botol aqua seperti ini, tidak ada merek khusus ya. Kalau di tempat saya rata-rata nyebutnya berantalang ya. Setelah itu, nah yang kedua, saya biasa memakai Noxon seperti ini. Ini yang kontak ya. Ini yang kontak. Jadi saya tidak selalu memakai keduanya, tergantung kondisi ataupun gulmanya. Kalau gulmanya seperti itu ya, besar-besar ataupun tua seperti ini di tempat saya namanya lempuyang ya. Ini lempuyang. Kalau tanpa dibersihkan dahulu, saya memakai yang berantalang seperti ini. Dan sekarang mahal harganya ya. 1,5 liter ini 100 lebih. Kalau di tempat saya, nggak tahu di tempat kalian.
Ini akan saya mix seperti ini. Nah, ini yang kuning ini sifatnya untuk sistemik, jadi proses matinya sangat lambat sekali, bertahap ya. 1 minggu baru kelihatan ada reaksi kuning-kuning di daun ataupun pucuknya. Sedangkan yang ini, nah ini untuk pratumbuhnya. Nah, kalau saya ingin cepat matinya ataupun dalam bentuk kontak, saya memakai yang Noxon seperti ini. Jadi sahabat-sahabat tani bisa mencari video saya cara memperbanyak racun Noxon, sudah saya posting di bulan kemarin ya. Sahabat-sahabat tani bisa melihat bagaimana caranya. Dan inilah sahabat tani ya, herbisida ataupun racun rumput andalan saya yang sering saya pakai, yaitu yang bersifat kontak dan bersifat sistemik. Untuk yang sifatnya kontak, sahabat tani bisa mencari di toko-toko pertanian ya. Ada yang merek Noxon, ada yang Gramaxon, banyak sekali sekarang beredar di toko-toko pertanian. Bahkan yang tidak ada merek seperti ini ya, itu sudah banyak yang sifatnya kontak. Jadi itulah cara saya untuk mengendalikan gulma pada tanaman ataupun pada sawah setelah dibajak ataupun ditanamin. Nah, catatan sahabat tani ya, ini memang sengaja saya bagi tahu saja ya. Bukan sengaja sih, saya ingin berbagi. Ini pratumbuh ya. Lakukan penyemprotan menggunakan cara ini ya, cara herbisida yang pratumbuh ini paling tidak 2 hari sebelum tanam ya, paling tidak ya, agar tidak berpengaruh pada tanaman padi ataupun jagung. Begitu yang ini. Ataupun disemprotkan setelah 1 hari tanam juga nggak apa-apa, cuman nanti ada kendala saat pertumbuhan. Kendalanya seperti apa? Nanti pucuk ataupun daunnya saat tunas itu kelihatan kuning dan agak mengering ataupun terbakar. Nanti akan saya tunjukkan di sebelah sana, di ujung sana ya. Tetapi itu hanya sementara saja sifatnya. Setelah 10 hari dari penyemprotan tadi itu akan kembali maksimal. Oke, saya akan bawa ke sana ya. Nah, seperti inilah sahabat tani ya. Pengaruhnya seperti ini. Jadi daun ini agak terbakar ataupun layu. Cuman ini sifatnya hanya sementara ya. Lebih kurang 10 hari setelah penyemprotan memakai herbisida yang saya jelaskan tadi. Seperti ini. Nah, kalau sudah normal akan kembali seperti ini. Nah, ini. Dan ini kemarin yang sudah saya buat postingan juga di lahan yang sama ya. Ini bekas dari jagung, batang jagung yang belum saya bersihkan sama sekali. Saya memang selalu melakukan hal seperti ini setiap tanam. Jadi jarang sekali saya membersihkan gulma ataupun sampah-sampahnya. Dan di ujung sana kelihatan kering itu hasil dari campuran Noxon sama Sunlight yang sudah saya posting waktu masih ada jagungnya ya. Oke sahabat tani, itu saja sekilas tentang cara menyemai padi ataupun bibit ya, dan cara pengendalian gulma menggunakan herbisida sifatnya sistemik ataupun yang kontak. Mudah-mudahan di hari selanjutnya saya bisa membuatkan postingan mengenai herbisida yang sifatnya sistemik dan herbisida yang sifatnya kontak, juga yang sifatnya pratumbuh. Mudah-mudahan video-video saya yang sudah saya bagikan kepada sahabat-sahabat tani bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya, baik itu petani jagung, petani cabai dan sebagainya ya. Saya juga masih pemula sahabat tani ya, mohon koreksinya di kolom komentar. Kalau ada kesalahan bisa ditambahin ya, kalau sudah pas ya kita saling membantu dan mendukung agar sahabat-sahabat tani dimanapun berada itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam bertani. Salam luar biasa dari saya,
bersama channel seputar kesehatan dan pertanian.